Tapi kehendak Tuhan itu belum bisa terjadi semaksimal kalau tidak ada yang berdoa. Jadi saudara, Tuhan bukan tidak mau melakukan janjinya, tapi Tuhan itu saudara sudah terikat dengan yang namanya doa. Tidak gampang kita bilang profetik hanya karena mengambil janji Tuhan lalu kita proklamirkan. Tidak bisa terjadi perubahan. Harus ada yang berharga, doa sungguh-sungguh. Jadi semakin kita baca Alkitab, justru supaya kita mengerti pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan, untuk kita doakan. Amin. Our Father in Thank heaven, you, Lord. In the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Saudara yang siap belajar, mari bersama katakan Amin. amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Baik, shalom. Kita lanjut pelajaran kita malam hari ini dalam doa syafaat, masih dalam doa syafaat. Dan kita sambung pada doa syafaat firman. Doa syafaat firman, sudah bisa buka dalam buku masing-masing. Baik. Doa syafaat firman adalah suatu bentuk doa yang dinaikkan kepada Allah di dalam nama Yesus atas penelitian terlebih dahulu akan firman yang dijanjikan agar Allah mengabulkan. Contohnya Daniel. Hati Daniel sedih ketika membaca firman Tuhan bahwa bangsa Israel akan dibuang dan menjadi hamba di bawah pemerintahan Raja Babel selama 70 tahun. Dan atas dasar firman inilah Daniel berdoa kepada Tuhan. Dalam Daniel 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah baik Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, doa syafaat firman adalah suatu bentuk doa yang kita naikkan kepada Allah dalam nama Yesus atas penelitian terlebih dahulu akan firman yang dijanjikan oleh Allah. Nah jadi saudara, di saat kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan ini ada banyak janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang memang saudara kalau Tuhan berjanji berarti pasti akan ada penggenapannya. Amin. Nah untuk itu salah satu doa syafaat adalah doa syafaat firman, di mana orang Kristen atau gereja orang percaya harus banyak baca Alkitab. Nah waktu kita membaca Alkitab, maka saudara ada banyak janji-janji Tuhan yang harus digenapi. Namun saudara, janji-janji ini kalau harus digenapi, tetapi ada hubungan dengan doa. Ada hubungan dengan doa. Saudara, saya ajak saudara untuk kita baca. Saya bacakan di sini. Memang di catatan di buku tidak ada, tapi saya bacakan dulu. Dalam Daniel 9 ayat yang kedua dikatakan di situ. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu,
para nabi yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa, dan kepada segenap negeri. Saudara, ini satu doa daripada Daniel. Nanti saudara bisa baca, kita baca sendiri. Doa daripada Daniel, ternyata peristiwa ini saudara sudah terjadi sebelum mereka masuk dalam pembuangan 70 tahun. Jadi sebelum mereka masuk dalam pembuangan saudara, peristiwa ini sudah terjadi, yaitu di mana bahwa bangsa Israel selama 23 tahun dikasih nasihat, dikasih teguran oleh Tuhan lewat nabi-nabi, tapi mereka tidak mau bertobat. Saya bacakan dalam Yeremia 25 ayat yang ketiga. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amos, Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengar dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selamanya sampai selama-lamanya. Saudara, doa inilah, peristiwa inilah yang didoakan oleh Daniel. Jadi waktu Daniel doa saudara, dia tahu persis ada masalah yang dicatat oleh kitab Yeremia. Yeremia sudah sampaikan saudara bahwa bangsa Israel itu mereka tidak mau bertobat. Sudah disampaikan ulang-ulang oleh nabi-nabi sampai 23 tahun ditegur, tapi mereka tidak mau bertobat. Dan risikonya mereka harus masuk dalam pembuangan. Tuhan berkata mereka harus masuk dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun Daniel membaca kitab bahwa harus bangsa Israel sudah keluar dari pembuangan. Tetapi ternyata bahwa sudah genap 70 tahun bangsa Israel belum keluar dari pembuangan. Tuhan janji memang karena bangsa ini tidak bertobat, tidak mau mendengarkan teguran daripada para nabi selama 23 tahun, maka saudara mereka dibuang dalam Babel, dibuang dalam pembuangan. Lalu tapi Tuhan janji nanti 70 tahun kemudian mereka akan dibawa keluar. Itulah yang membuat Daniel teliti dalam Alkitab. Dia teliti, dia baca sungguh-sungguh. Dia cari tahu. Dan dia menemukan bahwa bangsa Israel sudah harus keluar dari pembuangan. Tetapi kenapa belum terjadi, belum keluar dari pembuangan? Masalah inilah yang membuat saudara Daniel berdoa. Dan waktu dia berdoa, dia mengaku semua dosa-dosa dari sebelum pembuangan. Ada dosa-dosa pemimpin-pemimpin, ada dosa masyarakat yang dulu sudah ditegur. Hampir kurang lebih 23 tahun. Sudah ditegur tapi mereka tidak mau bertobat. Jadi saudara, doa-doa itu semua dinaikkan. Daniel mewakili di hadapan Tuhan. Dan pertama Daniel harus mengaku dosanya. Habis itu dia mewakili raja-raja, mewakili pemimpin-pemimpin. Dia mewakili masyarakat. Baru naikkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, kami telah berdosa dari nenek moyang kami sudah berdosa. Di waktu Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh itulah, maka terjadilah di mana Tuhan membawa keluar bangsa itu kembali dari perbudakan, dibawa kembali. Nah saudara, ini yang disebut dengan doa berdasarkan firman Tuhan. Kita baca Alkitab, kita teliti, ada janji-janji Tuhan yang mungkin sudah harus digenapi, tapi belum digenapi. Kita doa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya janji Tuhan itu digenapi. Memang Tuhan berjanji, tetapi saudara, doa juga memegang peranan penting di dalam bagaimana supaya janji Tuhan itu digenapi.
Jadi janji Tuhan ada hubungan erat juga dengan doa. Karena Alkitab berkata, mintalah maka kamu mendapatkan. Betul? Mintalah maka kamu mendapatkan, ketuklah maka pintu dibukakan. Memang kita harus berdoa. Maka itu saudara, Alkitab berkata saudara bahwa berdoalah begini, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan janji kehendaknya bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Tapi kehendak Tuhan itu belum bisa terjadi semaksimal kalau tidak ada yang berdoa. Banyak janji Tuhan, tapi kalau tidak ada yang berdoa, maka itu akan bisa tertunda sampai ada orang yang berdoa sungguh-sungguh, baru itu akan terjadi. Jadi saudara, Tuhan bukan tidak mau melakukan janjinya, tapi Tuhan itu saudara sudah terikat dengan yang namanya doa. Halo, Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan apa saja. Dia berjanji dan pasti digenapi. Dia berjanji dan pasti Dia akan genapi itu. Tetapi saudara, untuk menggenapi itu, Tuhan juga memerlukan kita. Ada kerjasama di mana Tuhan mau kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan terikat dengan janjinya, yaitu doa. Halo, ada satu buku A.M. Bones, dia menulis satu buku, dia berkata bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu apapun di bumi ini selain menjawab doa. Waktu saya baca buku itu saya berpikir, orang ini terlalu keras sekali. Tetapi ternyata memang benar. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu apapun di bumi ini selain menjawab doa. Sudah tentu doa kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan bisa terjadi di bumi ini kalau dimulai dari kata awal yang disebut, Bapa berdoalah begini. Berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan sudah mengajarkan doa seperti itu. Jadi Tuhan sendiri terikat dengan doanya, dengan doa itu. Dia tidak bisa menjawab janji-janjinya tanpa ada yang berdoa sungguh-sungguh. Amin. Inilah yang membuat saudara kadang-kadang kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita menunggu, katanya Tuhan janji kok belum digenapi-genapi. Saudara, setiap janji Tuhan harus didoakan. Setiap janji Tuhan harus didoakan, baru digenapi. Tidak bisa kita tunggu. Kita tidak bisa diam dan menunggu saja. Tetapi Tuhan mau kerjasama. Ada dialog, ada doa bersama. Nah sebab itu saudara, inilah yang dilakukan oleh Daniel. Dan saya lihat saudara, Daniel harus teliti bagaimana masalah bangsa Israel itu. Dari 70 tahun sebelumnya bangsa Israel itu buat apa sih? Sehingga Tuhan harus membawa mereka sampai di pembuangan. Dosa mereka itu seperti apa ya? Ternyata saudara, Daniel meneliti bahwa ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mulai dari raja-raja, mulai dari para pemimpin, mulai dari rakyat negeri itu. Mereka sungguh-sungguh tidak taat lagi kepada Tuhan. Inilah yang membuat Daniel harus berdoa sungguh-sungguh. Jadi waktu dia berdoa, dia tahu persis masalahnya dan dia juga tahu persis janji Tuhan. Waktu kita menjadi pendoa untuk satu negara, untuk satu bangsa, kita harus tahu saudara, apa masalah negara itu, apa masalah bangsa itu. Lalu kita juga harus tahu persis apa janji Tuhan buat negara atau satu bangsa. Ada banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Ada banyak janji Tuhan. Waktu kita membacanya saudara, maka bisa kita pakai itu untuk berdoa. Salah satunya saya mau berikan contoh. Alkitab berkata bahwa Tuhan menghendaki semua orang untuk diselamatkan. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tapi kalau kita melihat sekarang, belum semua orang diselamatkan. Belum semua orang percaya kepada Yesus. Tetapi Tuhan sudah katakan bahwa semua orang Tuhan kehendaki supaya diselamatkan. Itu janji Tuhan. Kalau itu janji Tuhan, bagaimana caranya supaya janji Tuhan itu bisa digenapi? Kalau bicara semua orang berarti semua bangsa. Karena hampir semua bangsa, semua suku ada manusianya. Amin.
Ada manusia di Amerika, ada di Eropa, ada di Indonesia, ada di Kalimantan juga ada, di Sarawak juga ada. Semalam baru saya pulang dari Sarawak. Ternyata saudara, orang-orang di sana juga rindu sekali. Mereka pengen supaya ada hamba-hamba Tuhan yang datang. Mereka begitu senang. Aduh Pak, kami sudah lama itu tidak pernah, jarang hamba-hamba Tuhan datang sampai ke pedalaman seperti ini. Jadi mereka begitu haus dong. Dari pagi sampai malam belajar doa. Besok pagi lagi mereka sudah kumpul. Saking semangatnya mereka tunggu di gereja nyanyi saudara. Luar biasa. Haus, mereka rindu. Mereka mau mengalami pertumbuhan. Tetapi ini. Nah untuk itu saudara, saya perhatikan di sini supaya bagaimana terjadi lawatan. Bangsa-bangsa juga merindukan keselamatan. Hampir semua bangsa merindukan keselamatan. Semua orang pengen masuk surga, betul? Tapi bagaimana solusinya? Alkitab berkata, Tuhan mau semuanya selamat. Barang siapa percaya, dia diselamatkan. Itu janji Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Tapi kenapa mereka belum percaya? Alkitab berkata, karena mata mereka tertutup dengan ilah-ilah zaman. Jelas. Kalau kita baca Alkitab jelas, mata mereka tertutup dengan ilah-ilah zaman, sehingga mereka tidak bisa melihat terang yang daripada Tuhan. Mereka tidak bisa menemukan keselamatan itu. Berarti ada yang menutup mereka. Kalau ada yang menutup mereka, sedangkan Tuhan janji bahwa mereka juga harus selamat. Lalu kita sebagai pendoa, apa yang kita perlu berbuat? Kita doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh, penghalang-penghambatnya kita tengking. Kalau itu setan, roh jahat, kita usir. Maka terbukalah mata mereka. Begitu terbuka mata mereka, kita beritakan Injil. Maka mereka terima Injil. Mereka terima keselamatan. Jadi saudara, banyak janji. Kalau kita baca di Alkitab, terlalu banyak janji. Tuhan janji oleh bilur-bilurnya, kamu disembuhkan. Amin. Oleh darah Yesus, kamu disembuhkan. Tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Usir setan demi nama Yesus. Tapi kita lihat di lapangan saudara, banyak orang sakit. Rumah sakit sekarang tambah banyak. Nah, banyak orang sakit. Yang kesurupan terjadi di mana-mana. Lalu jawabannya seperti apa? Tuhan bilang, gitu, tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Usir setan. Maka dia akan pergi. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Tetapi untuk digenapi harus ada pendoanya. Amin. Harus ada orang yang mau doa usir setan, maka setan akan pergi. Selama kita tidak mau usir setan, maka setan akan dekat-dekat. Halo. Bukan air yang sudah dekat, tapi setan yang sudah dekat juga. Saya melihat di kantong-kantong Kristen, karena gereja tidak mengusir setan, maka setan masuk dalam gereja. Kan masalah ini. Waktu lalu mungkin saya sudah pernah bersaksi bagaimana pendeta dikejar kuntilanak. Belum ya? Oh, nanti di doa peperangan diterangkan itu. Nah, jadi kenapa sampai seperti itu? Karena tidak lakukan doa. Gitu. Karena Tuhan bilang doa tumpang tangan sembuh. Nah, kalau kita tidak praktik doa tumpang tangan, ya nggak bisa sembuh. Usir setan, maka setan pergi. Kalau kita nggak lakukan itu, maka tidak akan terjadi. Selama gereja tidak melakukan tindakan untuk doa, maka tidak akan terjadi sesuatu. Tapi begitu gereja bangkit berdoa sungguh-sungguh, maka lawatan, perubahan pasti akan terjadi. Walaupun kita mau belajar Alkitab ini sampai saudara, terjemahannya kita kuasai semuanya. Gitu. Sampai detail, semua terjemahan detail. Mau dari bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Prancis, Inggris, Jerman, sampai penuh di otak. Tapi kalau tidak kita lakukan itu dalam tindakan, maka tidak akan terjadi juga. Halo, itu sangat disayangkan kalau sekolah-sekolah Alkitab tidak kerjakan ini. Hanya isi otak penuh-penuh, tapi tidak melakukan. Tidak bisa juga. Tidak akan terjadi perubahan. Tuhan banyak berjanji. Tetapi perjanjian-perjanjian itu akan digenapi di saat kita mulai melakukannya. Nah, jadi hal inilah yang membuat Daniel berdoa dan kita melihat bahwa terjadi perubahan. Satu bangsa keluar
dari tanah perbudakan. Satu bangsa bisa mengalami perubahan, pertobatan, kalau kita tahu apa yang dialami oleh bangsa itu yang membuat Tuhan menyakiti hati Tuhan. Lalu kita baca lagi apa yang Tuhan rindukan supaya terjadi perubahan bagi bangsa itu. Jika kita tahu persis itu dan kita doakan kepada Tuhan, saya percaya lawatan akan terjadi. Hari-hari ini banyak sekali nubuatan bahwa Indonesia akan dilawat Tuhan, betul? Tuhan akan lawat Indonesia, akan terjadi transformasi, akan terjadi kebangunan rohani yang sangat dahsyat. Tetapi semua janji Tuhan itu, kalau tidak ada yang doakan, maka kita tunggu lagi generasi berikut. Maka itu Sinti Yakub berkata, banyak sekali janji Tuhan, tapi kalau tidak ada yang berharga berdoa, maka janji Tuhan itu belum tentu terjadi. Betul? Sinti Yakub sebagai pendoa sendiri, dia berkata, Indonesia banyak janji Tuhan, tapi siapa yang mau? Kadang-kadang kita, karena sudah banyak janji Tuhan, kita ambil janji Tuhan itu, lalu kita proklamirkan sebagai profetik katanya. Tapi harganya doa kita tidak mau. Doa kita tidak mau, tapi janji Tuhan kita ambil, kita profetikan. Itu. Halo, ini sama seperti orang baca koran. Ada berita yang baik dia ambil, itu. Lalu dia tidak kerjakan, ya tidak terjadi. Halo. Jadi saudara, banyak saya perhatikan terlalu banyak hal Tuhan janji. Lawatan Indonesia juga luar biasa. Tapi kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita harus tahu masalah bangsa Indonesia seperti apa. Yang menyakiti Tuhan itu seperti apa saja. Ada banyak hal yang menyangkut tentang bangsa ini. Kita harus telusuri, tahu persis. Lalu kita berdoa, syafaat kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Baru kita minta belas kasihan, lawatan datang. Maka lawatan bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada pengampunan, maka tidak bisa terjadi lawatan. Bagaimana supaya terjadi pengampunan? Harus ada yang berdoa sungguh-sungguh. Minta belas kasihan, minta pengampunan dari Tuhan. Baru bisa terjadi lawatan. Untuk itu memang doa syafaat firman ini penting sekali. Kita perlu baca Alkitab sungguh-sungguh, mencari tahu sungguh-sungguh. Lalu kita berdoa berdasarkan janji-janji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerti baik-baik hal ini, akan terjadi banyak perubahan di kota-kota, di pulau-pulau dan sebagainya. Saya berjalan di beberapa pulau-pulau. Tuhan kasih tahu masalah kota itu, masalah pulau itu. Kami harus berdoa, cari tahu lagi apa masalahnya dan seterusnya. Salah satunya suku Batak. Tuhan buka bagaimana tiga kekuatan setan yang mengikat tanah Batak. Lalu apa masalahnya dan sebagainya, ritual-ritual dan semuanya yang menghalangi pertumbuhan kekristenan. Kami mulai cari tahu jelas, lalu kami doakan sungguh-sungguh. Dan memerlukan waktu yang lama. Tuhan suruh supaya adakan seminar doa. Supaya pendeta-pendeta di gereja-gereja, baik dari Samosir, dari semuanya itu, Parapat, Baligi, semua harus bangkit dan berdoa. Berdoa dan berdoa minta ampun. Berjalan kurang lebih 7 tahun. Baru Eporus berkata, kembali kepada nomensen. Artinya, kembali kepada Injil. Halo? Tidak gampang kita bilang profetik. Hanya karena mengambil janji Tuhan lalu kita proklamirkan. Tidak bisa terjadi perubahan. Harus ada yang berharga doa sungguh-sungguh. Halo? Daniel harus berharga doa sungguh-sungguh. Dia bersyafaat. Dan seterusnya. Baru Tuhan lakukan lawatan. Contoh-contoh dari berbagai pulau, kota. Banyak contoh. Tuhan bawa untuk harus doa seperti itu. Makanya waktu saya masuk ke Jakarta, saya perhatikan orang terlalu cepat, tapi tidak mau bayar harga untuk berdoa. Halo? Nah, saya percaya dengan sekolah doa ini, kita mulai bangkit menjadi pendoa-pendoa. Amin. Yang siap mau bayar harga, berdoa.
Gitu. Di saat saudara bergaul dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu kota Tangerang itu seperti apa sih, masalahnya apa sih. Tuhan pasti kasih tahu. Lewat kuasa Roh Kudus Tuhan kasih tahu. Lalu kemudian kita cari tahu di janji Tuhan. Janji Tuhan seperti apa? Tuhan bilang semua orang harus diselamatkan. Tangerang juga orang, bukan orang-orangan, betul? Tangerang juga orang. Nah kalau orang berarti jangan-jangan ada mau Tuhan untuk supaya Tangerang diselamatkan. Nah, kita mulai mencari tahu. Lalu kemudian baru kita ambil kesimpulan untuk kita doa sungguh-sungguh. Sudah tentu kita harus mewakili dulu pemerintah. Kita harus mewakili pemimpin-pemimpin. Kita harus mewakili semuanya untuk meminta ampun kepada Tuhan. Dan untuk mewakili bukan 1-2 kali kita bergumul. Pulau Alor hampir setahun saya harus bersafaat. Lalu sampai datangnya gempa bumi itu. Dan itu pun saya lagi bersafaat lagi di atas pohon. Dan seterusnya sampai Tuhan berbicara, aku akan hentikan gempa ini dalam waktu 3 bulan. Wah. Setiap hari, setiap jam 9 pagi akan ada goncangan sebagai tanda supaya kota ini, pulau ini bertobat. Halo? Dan memang benar. Besok paginya saya mulai hitung. Jam 9, teng, gempa, seret. Tapi cuma sebentar saja. Besok lagi, gempa. Lusa sampai 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Selesai 3 bulan, berhenti gempa. Tuhan janji jelas. Lalu, tapi Tuhan mau supaya kota, bangsa itu bertobat. Sudah tentu setiap kota berbeda-beda. Gitu. Dengan cara Tuhan sendiri. Gitu. Saya yakin kalau seandainya di Palu ada yang berdoa sungguh-sungguh, Palu tidak akan jadi seperti itu. Sebab Alor itu hampir sama juga. Alor sudah ada kebasan kaki hamba Tuhan. Alkitab berkata, kalau ada kebasan kaki hamba Tuhan, kota itu akan lebih dari Sodom dan Gomora. Lalu, berarti lebih parah kota itu, kebasan kaki hamba Tuhan. Saya sudah teliti semuanya. Kami doa tahun 91. Dan 2 tahun lalu saya ketemu hamba Tuhan yang pernah kebaskan kaki di kota Kalabai. Jelas. Hamba Tuhan itu bersaksi. Berarti yang Tuhan ngomong kurang lebih 27 tahun yang lalu. Jelas. Dan Tuhan pulihkan. Palu saya berpikir. Kalau seandainya gereja mengerti tentang doa. Maka Palu tidak mungkin akan seperti itu loh. Karena Tuhan mau semua orang selamat. Bukan harus binasa seperti itu. Berat loh Palu itu. Di seluruh dunia mungkin. Yang paling unik Palu. Ngeri loh seperti blender saja. Diputar itu. Itu sangat parah loh. Gitu. Kalau satu daerah yang sudah separah itu. Tidak ada pendoa. Berat loh. Dan Indonesia sudah banyak kejadian kota-kota yang harus dimusnahkan. Sudah banyak kota-kota loh. Aceh. Nah, ini. Jadi kalau ada yang tidak ada yang berdoa, bahaya. Ada satu pulau di depan Flores. Namanya Pulau Babi. Pulau Babi itu saudara. Itu pulau tempat orang-orang nelayan tinggal di sana. Terutama orang-orang Bugis. Mereka nelayan tinggal di pulau itu bebas. Karena susah untuk pemerintah jangkau. Pulau kecil dan aksesnya juga susah. Jadi sulit untuk dijangkau tempat itu. Akhirnya mereka jadikan daerah itu seperti surganya mereka. Hidup bebas. Gitu. Hidup bebas di pulau itu. Kejahatan jalan terus. Akhirnya Tuhan kirim tsunami datang. 50 meter gelombang tutup pulau itu. Hempasan daripada gelombang itu yang masuk kepada kota Momere. Tapi tujuannya bukan kota Momere. Pulau Babi namanya itu. Dan semua mati. Lalu saya pergi tahun berapa itu untuk doakan kota Momere. Itu betul-betul hancur-hancuran. Yang pinggir-pinggir pantainya. Nah jadi saudara kita lihat di sini. Kalau tidak ada satu orang benar di kota itu. Di pulau itu. Dan semuanya jahat. Dan tidak ada yang berdoa di situ. Tenggelamlah tempat itu. Lalu. Ini loh. Kita bersyukur di Tangerang ini.
Ada banyak gereja orang percaya yang berdoa sungguh-sungguh. Amin. Kalau tidak ada, bahaya loh. Jadi memang harus di mana orang Kristen ada, dialah pendoa, pensafaat di situ. Waktu peristiwa Sodom dan Gomora, Tuhan mencari 10 orang, betul? Kalau ada 10 orang di situ, maka Tuhan tidak menghukumnya. Saya berpikir jangan-jangan di Palu tidak ada 10 orang. Padahal banyak gereja kan? Artinya kalau banyak gereja tapi tidak ada yang berdoa, tidak ada yang mengerti bagaimana masalah kota itu yang sudah memuncak. Baca di Yesaya, Yeremia. Tangan Tuhan sendiri akan turun dengan keadilannya, dengan baju zirahnya. Maka dia akan menghukum pulau-pulau sampai kepada pulau-pulau yang jauh. Itulah ayat yang membuat saya bangkit menjadi pendoa buat pulau-pulau. Tahun 90 Tuhan kasih ayat itu. Kalau tidak ada yang tampil, maka Tuhan yang akan tampil. Halo? Sehingga tahun 90 itu saya punya tema khotbah. Itu apa? Saya yang tampil atau Tuhan yang tampil? Halo? Kalau tidak ada yang tampil, maka Tuhan tampil. Kalau Tuhan tampil, dia akan pakai baju zirahnya dan keadilannya. Maka pulau-pulau dia akan hajar. Halo? Ini loh. Tuhan kasih remeh tahun 90. Nah saudara, jadi penting sekali kita baca Alkitab itu, mengerti. Jangan sampai ini kota sudah mau dihancurkan Tuhan. Jangan sampai pulau ini mau dihancurkan Tuhan. Jangan sampai bangsa ini dan sebagainya. Kita bisa baca dan melihat keadaan yang terjadi. Waktu kemarin masuk di Penang, dalam rally 2 untuk pemetaan rohani, saya bilang sama mereka di sana, ini Pulau Penang sudah embrio. Yang sebentar lagi kalau tidak ada pendoa yang sungguh-sungguh berdoa, bisa bahaya. Karena penyembahan berhala banyak sekali. Cindy aku berkata penyembahan berhala yang paling kuat di Asia Tenggara. Dulu dia pernah katakan demikian. Waktu bulan-bulan kemarin saya coba ke sana cek. Benar loh. Sudah ada penyembahan berhala 3 negara dijadikan satu dalam piramid. Wah ini kan berat. Mulai pemetaan cari tahu semuanya. Waduh. Upacara hantu belau. Tuh. Hantu dikasih kursi di depan. Bikin kayak konser. Itu. Lalu mereka bikin nyanyi untuk menghibur hantu-hantu. Padahal kursi kosong loh. Setiap kursi itu dibayar. Kursi kosong dibayar untuk hantu duduk no. Hantu aja dibayar untuk duduk no. Lalu dibikin konser, panggungnya tinggi loh. Nyanyi untuk menghibur hantu-hantu. Namanya tahun hantu setiap tahun. Ini kan sudah aneh. Setan diundang duduk di kursi dibayar lagi saudara. Aduh. Kami coba pemetaan sampai bla bla dan banyak. Tapi untuk Malaysia itu rahasia pendoa syafaat. Puji Tuhan, Tuhan mulai buka. Dan dampaknya sudah mulai terjadi. Singapura, Johor Baru, KL, kemarin Sarawak punya mulai pelan-pelan Tuhan bukakan. Orang-orang kuatnya satu pulau itu seperti apa masalahnya yang harus didoakan. Lalu dalam firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau, dicari tahu seperti itu. Dan itu memang memerlukan waktu. Saya bilang sama hamba Tuhan di Penang, sebentar lagi kalau Penang tidak didoakan, nanti undang-undang gay akan jadi. Lalu mereka bilang, Pak, sudah banyak kelompok gay di sini. Gitu. Karena ada ciri-ciri satu negara, ciri-ciri satu kota akan terjadi gay atau lesbi, itu akan terjadi. Tapi itu tidak terjadi satu malam, tidak bisa. Ada ciri-cirinya dalam kitab Roma, dalam kitab Efesus, kita ada ciri-cirinya itu. Jadi kalau sudah terjadi itu berarti sudah berapa tahun punya masalah. Itu. Ciri-ciri kota itu seperti apa? Tanda-tandanya seperti apa? Masyarakat hidup seperti apa? Nanti akan terjadi sampai kepada hal seperti itu. Kalau jumlahnya sudah banyak, sudah ada satu untuk jadi DPR atau mewakili, maka undang-undang terjadi. Jadi undang-undang kejahatan bisa terjadi dimanapun, di negara manapun. Kalau kejahatan itu tidak didoakan supaya terjadi pertobatan. Halo? Kita Indonesia kita tidak tahu.
Tapi kan ciri-cirinya bisa terjadi, betul? Kalau tidak ada pendoa yang doa sungguh-sungguh, maka lama-kelamaan kalau jumlah tambah banyak, berarti undang-undang akan itu. Walaupun pemerintah tidak setuju, tapi kalau masyarakat yang jahatnya, semua masyarakat sebagian besar itu 60-70% jahat semuanya, diresmikanlah undang-undangnya. Ngeri loh. Lu gitu. Bangkok sudah kan? Iya. Sudah resmikan undang-undang gay. Laki-laki boleh menikah dengan laki-laki. Ini kan sudah kacau. Nah, tetapi semua itu akan terjadi dari mana? Perjalanan satu bangsa, satu negara. Itu kita akan teliti menurut Alkitab. Waktu kita baca Alkitab, kita tahu ciri-cirinya seperti berapa lama akan terjadi seperti itu. Maka itu Indonesia kita harus cepat doakan. Amin. Harus cepat doakan. Sebab dia sudah mulai sampai di Malaysia. Singapura hampir terjadi kan. Salah satu orang kaya di Singapura, anaknya kemarin kawin, nikah di Afrika. Laki-laki sama laki-laki dinikahkan. Singapura sudah mulai. Lalu, udah dekat sama Indonesia. Namanya setan, dia bisa punya program selanjutnya. Tapi kita bisa tahu itu kalau kita baca Alkitab. Amin. Kita akan tahu. Ini kalau saya bahas khusus nanti sampai besok pagi. Ada ayatnya di kitab Roma dan selanjutnya. Gitu. Bagaimana ciri-ciri satu negara, kota yang menuju kepada gay dan lesbi dan semuanya itu. Jadi, halo, waktu kita baca kita tahu itu. Kita doakan sungguh-sungguh. Sebab janji Tuhan, Tuhan akan bawa. Memang mereka sudah jahat, tidak mendengar lagi khotbah. Yaitu nabi-nabi ngomong mereka tidak mau dengar lagi. Tapi karena ada Daniel yang berdoa sungguh-sungguh, Tuhan bawa mereka keluar dari Babel. Gitu. Babel melambangkan tentang kejahatan, penyembahan berhala, segala macam. Nah, bangsa yang jahat akan kembali kepada Tuhan. Kalau ada yang berdoa sungguh-sungguh. Amin. Saya percaya akan terjadi perubahan. Tapi harus gereja ambil alih, berdoa sungguh-sungguh. Nah, ini. Tidak bisa kita hanya sekolah Alkitab tinggi-tinggi. Isi di otak ini sampai semuanya ada. Tapi tidak bayar harga berdoa, tidak bisa. Tidak bisa. Halo? Kalau sudah banyak di otak, yang ada apa? Berantem, gitu. Karena semua punya pendapat benar. Menurut saya terjemahan aslinya begini. Yunaninya begini, Ibraninya begini. Nah, akhirnya saudara ribut. Coba kalau kita tahu ayat firman itu, lalu kita pakai kacamata firman itu, kita tahu hati Tuhan, bahwa Tuhan sedang berbicara lewat firman itu kepada kota, kepada pulau, kepada begitu banyak orang. Kita doakan sungguh-sungguh. Itu baru firman yang hidup. Tapi kalau firman hanya di otak saja saudara, maka nol besar yang kita dapat. Yang ada kita baku tengkar terus. Ahli teologi ini, ahli teologi ini, ahli ini. Akhirnya ribut loh. Coba kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan yang turun tangan, maka tidak terjadi keributan. Amin. Antar agama pun tidak akan terjadi keributan kalau kita berdoa sungguh-sungguh. Amin. Biarkan Tuhan yang jamah mereka. Kalau Tuhan yang jamah, itu mereka mau maki, marah dan sebagainya, biarkan. Kalau Tuhan yang jamah, siapa yang berani marah sama Tuhan? Emang dia lihat Tuhan? Halo? Tapi tiba-tiba hidupnya berubah. Tiba-tiba dia dipanggil. Seperti Saulus. Tiba-tiba jadi Paulus. Gitu? Perubahan pasti terjadi. Makanya, memang kita perlu tahu banyak masalah terjadi. Antar umat beragama, antar semuanya. Tapi solusinya bukanlah kita adu argumentasi. Tidak bisa. Yang menyadarkan orang, menginsafkan orang itu Roh Kudus. Yang membuat orang bertobat itu Tuhan. Tidak bisa kita argumentasi terus tiba-tiba kita hebat, kita menang, orang itu bertobat. Tidak ada. Tidak ada. Gitu. Kita tahu firman Tuhan bahwa Tuhan juga ingin orang itu selamat. Kita doakan sungguh-sungguh. Amin. Waktu kita doakan sungguh-sungguh, begitu dia dijamah Tuhan, dia berubah. Luar biasa. Amin. Tidak ada sakit hati di kita juga. Tidak ada sakit hati di dia juga, betul?
Karena tiba-tiba dia berubah. Halo? Luar biasa. Gitu. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Tapi ada hal-hal yang perlu Tuhan yang lakukan. Amin. Tidak semua kita lakukan. Gitu. Siapa yang bisa injili Paulus? Semua rasul takut. Halo? Semua rasul takut. Itu. Sampai Ananias waktu dipanggil pun dia bilang begini, wah saya takut. Itu orang terkenal itu. Halo? Ada hal yang bisa kita lakukan. Tapi ada hal yang nanti Tuhan yang lakukan. Amin. Jadi yang seperti itu bagaimana? Doakan saja, Tuhan yang lakukan. Begitu sinar terang dari langit, saudara, berubah dia. Dia tidak mempersalahkan pendeta Ananias, dia tidak mempersalahkan pendeta siapa. Itu. Apalagi kalau ketahuan, pendeta Ananias yang menginjili, bahaya. Tuh. Kelompoknya bisa datang kepada pendeta Ananias. Kenapa kau doakan dia? Akhirnya dia jadi Kristen. Halo? Tapi kalau Tuhan yang injili, siapa yang berani marah sama Tuhan Yesus? Mereka cari-cari tidak dapat Tuhan Yesus ada di mana. Halo? Ini loh. Jadi semakin kita baca Alkitab, justru supaya kita mengerti pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan, untuk kita doakan. Amin. Nah, jadi itu tentang doa syafaat firman. Semakin banyak firman Tuhan, waktu saudara berdoa, doa saudara akan efektif. Doa kita akan semakin efektif waktu kita mengerti firman Tuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk didoakan. Luar biasa. Selanjutnya, doa syafaat pengaduan dan pengampunan. Doa syafaat pengaduan adalah suatu bentuk pengaduan yang dinaikkan kepada Allah dalam nama Yesus akibat kejahatan suatu kota, bangsa, agar Allah mengampuni dan memulihkannya. Yesaya 59 ayat 4, ini yang tadi saya sudah jelaskan sedikit. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar. Dunia ini sedang jatuh dalam kemerosotan dosa dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, hancurlah dunia ini beserta yang tinggal di dalamnya oleh karena dosa yang terlalu banyak. Nah saudara, jadi kalau tanpa Tuhan, hancurlah dunia ini. Nah sebab itu saudara, Hosea 2 ayat 1-2 juga berkata, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku. Saudara, ini kalau kita baca seterusnya, ini bicara tentang gereja. Gereja yang harus juga didoakan. Kalau kita lihat masuk ke dalam pengalaman, banyak sekali orang Kristen yang saudara selain gereja, tapi dia juga menyembah berhala. Tuhan suruh adukan, adukan supaya terjadi pemulihan. Kalau tidak, bahaya. Halo. Nah sebab itu doa sangat penting. Bicara mengadukan ini, saudara. Bagaimana kita membawa semua masalah itu kepada Tuhan. Kita adukan kepada Tuhan. Supaya minta belas kasihan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan terjadi. Minta pemulihan Tuhan terjadi. Dan ini sudah disebut doa syafaat pengaduan. Contoh seperti saudara Musa. Untuk mempertahankan bangsa Israel. Dia harus sungguh-sungguh berdoa. Dan dia harus mengadu kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan harus musnahkan bangsa ini, lebih baik hapus nama saya dari kitab kehidupan. Ini satu doa yang sungguh-sungguh. Taruhan di hadapan Tuhan. Demi keselamatan. Demi pemulihan. Musa berani berdoa. Hapuskan namaku. Kalau bangsa ini harus dimusnahkan. Saudara, doa yang betul sungguh-sungguh. Waktu berdoa untuk Pulau Alor, saudara. Sampai hari ketiga. Masih ada gempa bumi. Hari ketiga saya ikat baju di kepala. Lalu saya bilang begini, Tuhan, di atas pohon asam. Tuhan, saya tidak layak memandang wajahmu. Tapi kalau engkau tidak hentikan gempa ini, saya lompat dari pohon. Itulah Tuhan bicara. Aku akan hentikan gempa ini. Tapi dalam waktu 3 bulan. Halo? Tapi kalau saudara persekutuan dengan Tuhan belum baik, jangan saudara langsung bilang, Tuhan, saya lompat dari rumah ini. Kalau saudara lompat benar-benar bahaya loh. Halo? Kita bisa janji seperti, kita bisa ambil komitmen seperti itu. Kalau kita kenal baik dengan Tuhan. Kalau kita tahu posisinya, kita sedang berada dengan bangsa ini, dengan kota ini. Kita ada di antara masalah itu dengan Tuhan. Kita harus tahu posisi kita yang benar.
baru kita bisa berdoa seperti itu. Tidak segampang di doa syafaat seperti itu. Tidak segampang biasa-biasa, tidak. Ini memerlukan satu hubungan, kenal baik dengan Tuhan, baru saudara bisa lakukan seperti itu. Halo? Dan juga sudah sesuai dengan tuntunan Tuhan, baru bisa seperti itu. Kalau Tuhan, Roh Kudus yang tuntun. Kalau Roh Kudus tidak tuntun, jangan berani buat seperti itu, saudara. Nanti benar-benar lompat lagi repot juga. Tapi kalau Roh Kudus yang suruh dalam doa, ini namanya doa syafaat pengaduan. Karena beban, karena rasa kasihnya, karena rasa cintanya kepada bangsa itu, kepada kota itu. Supaya harus terjadi pemulihan. Maka kita naikkan doa syafaat pengaduan. Amin. Di hadapan Tuhan kita berdiri, mempertahankan daerah itu, negeri itu. Sudah tentu ada harga yang dibayar. Musa harus bayar harga. Nah, baik saudara, kita lanjut. Kita lanjut kepada doa syafaat profetik atau nubuatan. Saya agak buru sedikit supaya kita bisa dapat ini, karena saya perhatikan nanti di atas ini doa peperangan, doa ini memerlukan waktu yang lama. Doa syafaat profetik atau nubuatan. Doa syafaat profetik merupakan suatu desakan untuk berdoa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk situasi atau lingkungan tentang di mana Anda memiliki sangat sedikit pengetahuan secara natural. Karunia doa syafaat profetik adalah kemampuan untuk menerima sebuah permintaan doa segera dari Allah dan mendoakan hal itu di dalam ucapan yang diurapi secara ilahi. Baik, doa syafaat profetik. Para pendoa syafaat profetik biasanya adalah mereka yang mempunyai karunia doa syafaat. Dan mereka yang mempunyai karunia doa syafaat akan mendapati dan menyadari bahwa doa syafaat profetik merupakan bagian dari panggilan Allah dalam kehidupan mereka. Doa syafaat adalah landasan pelatihan bagi umat Allah yang akan dipakai untuk mengatakan kata-kata profetik secara reguler. Dalam sebuah pernyataan, Margaret Mobrelli berkata, tidak semua pendoa syafaat adalah nabi, tetapi semua nabi adalah pendoa syafaat. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi doa syafaat profetik atau nubuatan ini adalah kita satu persekutuan dengan Tuhan. Bukan kemampuan kita, kepintaran kita, kehebatan kita lalu kita mengatakan profetik itu. Tetapi saudara, ini adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Hasil hubungan saudara dengan Tuhan, di mana saudara berdoa, bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka saudara, Tuhan akan berbicara. Ini pendoa syafaat itu akan mendapatkan karunia nabi. Halo? Tapi tidak semua pendoa itu nabi. Karena kita bergaul dengan Tuhan, pasti kita bisa mendengar suara Tuhan, betul? Dan kita mendengar suara Tuhan dan kita sampaikan. Ini berarti kita masuk dalam karunia nabi. Karena zaman dulu nabi-nabi itu mendengar suara Tuhan, pesan Tuhan dan disampaikan. Nah, zaman sekarang saudara, pendoa atau kita semua orang percaya adalah pendoa, betul? Kita semua orang percaya itu adalah imam-imamnya Tuhan, pendoa-pendoanya. Nah, tergantung bagaimana kita melatih diri kita untuk bergaul dengan Tuhan. Jadi waktu kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan berbicara dengan kita. Dan begitu Tuhan berbicara, kita bisa sampaikan pesan-pesan Tuhan yang disebut sekarang profetik. Halo? Nah, profetik itu kan dari langkah-langkah awal dulu. Tidak bisa langsung yang wow punya. Tapi kan dari latihan bersama waktu kita berdoa bersama. Suruh bikin kelompok doa, menyembah Tuhan, cari Tuhan, doa bersama. Nanti Tuhan mulai berbicara, itu pun kan harus diuji. Dan itu perlu kelompok. Begitu. Diuji antara teman dengan satu yang lain. Berjalan waktu, seterusnya. Jadi tidak bisa langsung tampil untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan. Tidak bisa. Ada prosesnya. Mulai dari kelompok doa bersama. Pelatihannya diuji bersama. Gitu. Dan berjalan waktu yang cukup.
baru kita bisa yakin, oh ini dari Tuhan. Oh ini bukan dari Tuhan, ini perasaan saya. Ini Roh Kudus yang berbicara. Kita bisa mengerti, harus bisa membeda-bedakan itu. Mana yang Tuhan bicara, mana yang perasaan kita sendiri, atau pengertian kita sendiri dan sebagainya. Tuh. Nah itu ada tuntunannya. Nah sebab itu saudara, tapi semua itu akan mulai dari apa? Doa syafaat kelompok-kelompok bersama. Gitu. Nah nanti di gereja, habis keluar doa, saudara mulai bikin kelompok. Mulai doa bersama. Dan mulai melatih diri untuk menyampaikan. Paulus bilang, hendaklah kamu saling bernubuat, betul? Itu namanya belajar. Kita saling bernubuat. Waktu saudara berdoa, terus tiba-tiba Tuhan bicara di hati saudara. Mungkin baru ada kesan di hati. Sedikit saja. Habis selesai, mungkin kepada teman si A, saudara habis selesai doa, saudara bilang, panggil dia. Teman, tadi waktu berdoa itu, saya dapat kesan di hati. Kayaknya kamu ada masalah ya. Nah, lalu tiba-tiba dia, wajahnya berubah, dia mulai nangis. Kalau begitu dia mulai nangis, saudara sampaikan lagi. Tadi itu kesannya seperti begini. Gitu, perasaan di hati saya itu kamu lagi begini. Lalu kalau dia bilang, oh benar tuh Pak, itu berarti Tuhan taruh beban doa di hati kita, betul? Tuhan taruh beban doa di hati kita untuk kita berdoa buat dia. Gitu. Nah awal pertama dari situ, belum langsung tiba-tiba nonton seperti TV penglihatan. Halo, enggak. Tuhan mulai dari hati. Roh Kudus ada di hati kita, amin. Dan Tuhan akan mulai dari hati dan perlu latihan, gitu. Perlu latihan dengan doa bersama itu. Dan juga jangan takut untuk menyampaikan. Dan waktu menyampaikan pun, saudara, waktu menyampaikan profetik pun, saudara, atau pesan-pesan Tuhan, jangan langsung gitu begini, jangan langsung begini, gitu. Tahu? Demikianlah firman Tuhan. Itu yang lain semua takut loh. Ini apa lagi? Kalau kita sesama yang karismatik udah mengerti. Tapi kalau ada hadir yang lain-lain yang belum mengerti, nanti pulang dia bilang begini, wih itu doa seperti nenek sihir saja. Apalagi kalau dia belum mengalami bahasa roh kan? Wah tambah lagi jadi dia. Akhirnya dia cerita yang bukan-bukan. Padahal memang Tuhan lagi bekerja. Cuma karena kita kurang berhikmat kan. Demikian firman Tuhan. Di sini yang rambut keriting tidak boleh hadir dalam persekutuan kita. Ribut ini kan. Ini pernah terjadi di Kupang. Ada yang terus dia bilang begini, yang rambut keriting tidak boleh ada di persekutuan doa ini. Wah. Nah, ini kan repot ini. Jadi kalau ada pernyataan, kita cek dulu di hati kita. Amin. Itu belajarnya, cek di hati dulu. Memang dalam bahasa roh itu ada untuk langsung bisa kita, yang sudah mahir dia bahasa roh, dia tafsirkan, sampaikan. Ada memang begitu. Tapi itu memang perlu latihan. Gitu. Dan juga jangan terlalu sampai buat orang jadi ketakutan sebelum mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Ini kan. Nah, tapi ya namanya pertumbuhan kan. Lagi persekutuan doa kan gitu. Ada lagi dia begini. Karena dia tidak suka sama orang itu kan dia. Lalu tiba-tiba dia pakai bahasa rohnya untuk hantam sama orang itu karena dia tidak suka sama yang situ. Itu tandanya hatinya belum beres. Jadi untuk masuk ke profetik hati harus beres. Halo, harus pelepasan, pemulihan, segalanya. Sebab bisa kecampur loh. Karena masalah hati itu tempat tinggal Roh Kudus. Terus masih ada lagi yang lain. Nanti kecampur.
Memang sungguh-sungguh waktu karunia turun. Wah, waktu terima karunia itu bukan berarti kita sudah sempurna, bukan. Halo? Bukan. Terima karunia itu kasih karunia Tuhan. Tetapi hati perlu dipersiapkan sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Pelepasan, pemulihan, segala semua. Nah, baru saudara, gitu, waktu kita berdoa dengar suara Tuhan itu jelas. Gitu. Memang awal pertama sih memang karena kita juga baru belajar tuh. Awal pertama. Tidak apa-apa. Masih campur-campur seperti es campur nasi campur, tidak apa-apa. Nah, dalam kelompok itu sudah harus saling untuk menghargai. Saling menghargai, menghormati. Walaupun pendapat itu salah, tetap kita doakan supaya sampai sempurna. Amin. Jangan salah terus saudara langsung bilang begini, saya tidak mau lagi doa dengan dia. Ternyata yang dia sampaikan semua salah. Jadi akhirnya kapan kita bisa punya kelompok doa yang sempurna? Halo? Gitu. Justru dengan ada yang salah itulah koreksi, saling koreksi. Gitu. Begitu dia sampaikan, yang rambut keriting tidak boleh ada di sini. Nanti selesai habis itu kasih tahu sama dia. Kawan-kawan, sadar sebentar. Kayaknya terlalu baru kasih tahu sama dia begini, kita ini kan sama-sama satu kelompok. Nanti kan kita bikin kelompok ini kan nanti ke bangsa-bangsa loh. Itu berikan semangat. Kelompok doa kita ini akan mendoakan bangsa-bangsa. Kita akan dibawa ke kota-kota. Nah, sebab itu kita kalau bisa kita saling koreksi. Bagaimana? Kamu mau nggak kita saling koreksi? Lalu kalau dia bilang begini, oh ya boleh ya, gitu. Tapi kalau dia masih keras hati, doakan saja, jangan dipaksakan. Kadang-kadang orang kalau sudah main karunia, susah ditegur loh. Memerlukan hikmat. Hikmat dan kesabaran. Halo? Sudah hikmat dan kesabaran, diperlukan lagi kasih. Ini. Tapi pelan-pelan, nanti juga pasti bagus. Tapi kalau semua sudah jadi bagus, luar biasa loh. Tuhan janji karunia-karunia pasti akan menuju kepada kesempurnaan. Kita pasti menuju kepada kesempurnaan. Alkitab berkata Tuhan akan mengangkat 5 jawatan, betul? Halo? Gitu, para guru, gembala, penginjil, rasul, nabi. Untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Supaya kita bertumbuh kepada arah kesempurnaan. Gitu. Nah, dalam kelompok pendoa, gitu, dalam satu kelompok pendoa atau satu gereja lokal, gitu, kita doakan supaya kalau bisa ada nabi. Alkitab bilang begini, karunia nabi tunduk kepada nabi. Karunia nabi. Pendoa-pendoa pasti mendapatkan karunia nabi. Untuk menyampaikan penglihatan, suara Tuhan, pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Nah, itu pendoa-pendoa. Tetapi harus tunduk kepada nabi. Artinya, kalau ada nabi di situ, maka dia akan bisa luruskan itu. Halo? Ini kita perlu nabi loh. Kegerakan doa di Indonesia sudah luar biasa. Tapi satu tanduk satu, bahaya ini. Semua pertahankan pernyataannya lebih mantap, lebih top chair. Tapi kalau ada nabi dia akan jelaskan, luruskan satu persatu. Sehingga pendoa betul-betul bangkit, bertumbuh, mantap punya. Sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tapi kalau tidak ada nabi loh, akhirnya nanti kita baku. Dari kecil saya belum lahir saja pendoa sudah banyak. Di Pulau Alor. Dari Gemit punya pendoa banyak. Oh, ada yang jitu, ada yang tidak jitu. Wow, doanya hebat-hebat, semangatnya bukan main. Gunung lembah mereka tembus. Luar biasa, tapi pengetahuan firman kurang. Jadi sudah campur aduk. Begitu dia terbang dengan karunia sampai di atas dikasih miring oleh setan. Miringlah dia kan. Karena firman tidak punya kompas. Firman itu kompas. Jadi karunia sama firman harus balance dua ini. Gitu. Baru burung bisa terbang kan? Tidak ada burung terbang satu sayap, nanti dia berputar di situ. Nah, di kampung saya itu pendoa-pendoa kalau sudah punya karunia nubuat, penglihatan sudah ada, kesembuhan sudah ada. Wah, mantap sekali. Gunung tinggi juga dia jalan.
Tapi kalau ditanya gereja atau tidak, dia bilang begini, saya tiap hari ketemu Tuhan, ngapain saya ke gereja? Udah bahaya. Gitu. Saya lebih hebat dari pendeta. Pendeta aja tidak dapat penglihatan, saya penglihatan. Kalau dia sudah bilang begitu, selesailah sudah. Halo. Akhirnya lama kelamaan karena tidak dibawa payung perlindungan, tidak dibawa payung pengembalaan, tidak berdasarkan firman lagi. Lama kelamaan dia berdoa, nanti dia bilang begini, ini sakit ini terlalu berat. Jadi kalau yang sakit seperti ini harus kasih babi 1 ekor sama kain panas, baru nanti sembuh. Ini kan sudah miring gitu ya. Masa kesembuhan hubungan dengan babi 1 ekor? Jadi supaya dia pulang dikasih babi 1 ekor. Halo. Terlalu banyak lah. Saya bertumbuh dari lingkungan pendoa-pendoa yang dari kecil saya sudah lihat. Saya hadir di persekutuan doa dari kecil, lihat bagaimana ini pendoa satu ini. Gitu. Itu gereja-gereja kita, gereja-gereja lama Protestan, mereka juga pendoa bukan sedikit, banyak loh. Gitu. Peperangan rohani juga jalan loh. Tapi habis dia tengking bakar ilmu, besok pagi dia mencret-mencret. Dari kecil saya sudah lihat hal-hal seperti itu. Jadi bertumbuh ke arah sini saya mulai belajar, Tuhan, kenapa ini? Ada apa ini? Kan gitu. Itu setelah bertumbuh di GBI, ngalami kepenuhan Roh Kudus, karunia. Ini sudah baca buku Kenneth Hagin. Kenneth Hagin itu dulu dia melangkah dengan iman. Tuhan pakai dia kesembuhan ilahi juga, tapi dengan iman. Dia belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Halo? Dia cuma percaya firman Tuhan, dia jalankan. Tapi begitu dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, karunia tambah dasar, dia bilang pelayanan dia double porsi. Amin? Double porsi. Jadi saudara-saudara kita yang di gereja lama, gereja-gereja Protestan, Katolik, ada pendoa-pendoanya, ada. Gitu. Namun ada yang bukan dari Tuhan, ada yang dari setan juga, banyak ada. Dipikir karunia dari Tuhan, ternyata hasil pertapaan dengan kuntilanak. Halo, saya banyak bongkar itu juga. Nah, jadi dan itu diperlukan karunia membedakan roh. Kita harus bisa bedakan roh dalam kumpulan pendoa, harus bisa membedakan roh. Ini roh yang dari mana, ini dari mana, ini benar atau tidak. Oh ini dari Tuhan, tapi orangnya masih begini, jadi kecampur. Jadi tidak semuanya kita bilang dari setan, bahaya. Akhirnya dia nggak bertumbuh, dia pikir dari setan juga. Halo, gitu. Jadi kita harus arahkan, oh ini dari Tuhan, tapi karena kamu begini, jadilah begini, gitu. Makanya ini pelajaran ini termometer, mengukur pertumbuhan doa kita. Sampai di mana kita berdoa, masalahnya seperti apa lagi, mau lanjut lagi seperti apa, dalam doa seperti apa. Nah itu semua. Ini baru kita pelajaran biasa, tapi praktiknya, penerapannya lebih luas. Setahun tidak selesai. Halo, pelajarannya mungkin 10 hari. Saya kasih, tapi untuk doa bersama praktiknya setahun tidak bisa selesai kan? Sampai benar-benar kita jadi. Amin. Gitu. Luar biasa loh. Nah baik, jadi doa syafaat profetik menyampaikan, kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, belajar untuk menyampaikan. Kalau ada pernyataan, belajar menyampaikan dengan baik. Sampaikan, teman begini, tadi itu. Tapi jangan marah ya kalau seandainya saya salah menyampaikan. Tapi kita sama-sama ujilah, siapa tahu ini dari Tuhan. Nah, saya juga belajar, gitu. Harus begitu. Jangan belum tahu itu benar atau tidak langsung tembak langsung. Akhirnya orangnya kepahitan, tidak datang doa lagi. Halo, memang perlu belajar seperti itu. Baik, kita lanjut. Bentuk-bentuk doa syafaat. Pendoa syafaat penginjil, pelayanan doa mereka selalu berpindah-pindah, berkelana atau fokus doa mereka adalah memenangkan orang-orang yang terhilang. Nah ini saudara, ini pendoa syafaat penginjil. Jadi ternyata ada pendoa yang dia tidak suka ada di ruang doa. Dia mau kemana-mana berdoa supaya orang selamat. Nah, makanya disebut pendoa penginjil. Gitu. Jadi tidak semua orang nanti di menara doa 24 jam di situ.
bertahun-tahun. Tidak semua orang seperti itu. Makanya kita perlu mengerti nanti pertumbuhan doa dalam gereja. Kalau ada orang yang tidak betah di tempat, dia harus pergi ke satu kota, doakan, dia rindu supaya jiwa-jiwa selamat. Dia pindah lagi, sudah kita rilis dia. Doakan supaya dia diutus menjadi pendoa penginjil. Supaya nanti Injil bisa masuk ke sana. Karena tempat-tempat yang keras itu harus ada pendoa yang turun duluan. Amin. Pendoa turun doa sungguh-sungguh, terjadi lawatan, baru bisa kita kirim misionari-misionari, hamba-hamba Tuhan untuk turun beritakan Injil di sana. Nah, kemudian ada pendoa syafaat pengajar. Pelayanan mereka selalu berdoa juga sebagai pengajar doa. Pengajaran mereka banyak mengungkapkan rahasia-rahasia doa di dalam Alkitab. Sebelum mereka menjadi pengajar, biasanya mereka sudah terlebih dahulu dibentuk dan dilatih oleh Tuhan dalam praktek-praktek doa secara pribadi. Selanjutnya mereka biasanya terpanggil untuk membentuk sekolah doa syafaat bagi gereja. Luar biasa. Nah ini. Jadi kalau mau jadi pengajar, memang harus dipersiapkan, dibentuk. Makanya kami di gereja juga lagi mempersiapkan pengajar-pengajar. Karena ternyata permintaan sekolah doa sekarang tambah banyak. Sementara pengajarnya sedikit sekali. Gitu. Waktu lalu memang kami kerjasama dengan jaringan doa Banten. Lalu habis itu beberapa pengajar saya coba untuk mereka ngajar. Tapi ternyata mereka bilang tidak seperti yang seharusnya. Dari pendengar yang mengatakan begitu ya. Akhirnya ya tidak bisa, kita perlu mempersiapkan lagi pengajar-pengajar doa. Dan untuk pengajar sudah tentu memang harus dipersiapkan di lapangan oleh Tuhan. Dia harus punya banyak pengalaman, kesaksian hidup dengan Tuhan. Karena bicara doa lebih banyak kehidupan, bukan sekadar teori. Teori orang bisa baca buku, tapi doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Jadi berbeda. Tidak ada terjemahan bahasa Ibraninya, Yunaninya tidak ada. Yang ada terjemahan kehidupan dengan Tuhan. Bagaimana menjelaskan kehidupan dengan Tuhan itu supaya orang lain pun dapat bergaul dengan Tuhan. Halo? Gitu. Dan sebab itu kami juga lagi persiapkan. Memang di gereja sudah ada beberapa yang sudah mulai Tuhan persiapkan. Sudah mulai. Dan itu bukan hanya sekedar mendengar seperti ini, tapi di lapangan juga harus mulai terus praktik di lapangan. Harus banyak berdoa untuk orang-orang sakit. Turun ke kota-kota berdoa. Gitu. Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan taruh di beban di hati. Mulai seperti itu. Gitu. Hari ini sudah lihat ada Pak Berto, Ibu Meti, ada Pak Hendrik. Pak Hendrik ini sudah hampir berapa? 10-20 tahun ya. Di lapangan terus. Dan beliau punya kesaksian doa yang luar biasa. Waktu yang lalu beliau dipanggil untuk kasih pengajaran doa. Bagaimana mendengar suara Tuhan kepada pendeta-pendeta besar di Medan. Padahal dianya saudara tahu. Itu ijazahnya cuma SMP. Halo? Tapi dia ngajar itu. Sarjana-sarjana teologi. Ada yang mungkin S2 atau S-teler saya tidak tahu. Tapi mereka minta ngajar kepada mereka tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Yang ajar tukang tambal ban. Beliau ini tukang tambal ban loh. Tukang tambal ban depan gereja. Sekali waktu saudaranya datang ambil tambal ban. Dia datang ke gereja. Pak John, boleh nggak saya tinggal di sini? Terserah kau saja. Tapi tidak ada tikar, itu lantai biasa. Tidak apa-apa. Tinggal di situ. Dibimbing sama Pak Pendeta Berto. Ajar dia membaca Alkitab. Waktu dia baca, dia begini. Ba. De, mi. Ku. Baca masih begitu loh. Diajarin baca Alkitab. Sekarang jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Waktu lalu, berapa puluh tahun lalu, ketua Pardasi. Pardasi itu persatuan Datuk Siantar Simalungun. Jadi waktu di sana saya bilang, bukan hanya pendeta yang punya dasi, dukun-dukun juga punya dasi. Namanya Pardasi. Jadi ada persatuan dukun-dukun. Kalau gereja belum bisa bersatu, dukun sudah bersatu.
Ketua perdasinya saudara, yang tukang tambal ban tarik dasinya turun. Dia telan itu apa namanya, ikan Danau Toba hidup-hidup di perut loh. Ikan Danau Toba sudah hidup 36 tahun di perutnya. Halo? Siapa yang bisa telan ikan pulang coba tes. Ikan hidup-hidup telan. Hidup selama 36 tahun di perut. Begitu dia tunjuk dalam nama Yesus, muntah keluar itu ikan hidup. Masih hidup keluar. Orangnya bertobat. Dikubur hidup-hidup 3 hari dalam tanah, bangkit lagi. Dukun itu. Kepala preman Siantar. Siantar men. Itu. Nah, bertobat. Ini. Satu kali dia lagi berdoa buat satu ibu. Tuhan bilang, di rumahnya ada setan. Ibu nanti, rumah ibu juga harus didoakan karena di rumah ibu ada setan. Lalu, janjian dengan ibu ini. Besok dia pergi ke rumah itu. Ibu ini pulang, lalu ceritakan ke suaminya. Besok ada pendeta mau datang doakan kita di rumah. Suaminya pagi-pagi sudah asap parang tajam-tajam. Jangan itu pendeta datang. Kalau dia datang, saya cincang dia. Lalu ibu ini telepon sama Pak Hendrik. Gitu. Pak, suami saya sudah asap parang. Bapak jangan datang. Karena dia janji dia mau cincang. Lalu saudara, beliau katakan, mau cincang ke mau apa ke saya datang. Karena Tuhan yang suruh saya datang. Halo. Tuhan kadang-kala pakai orang yang putus. Putus sekolah. Bukan putus yang... Karena terlalu pintar pakai logika. Betul enggak? Gitu? Pakai kepintaran. Makanya Tuhan pakai orang yang putus sekolah. Karena kalau orang putus sekolah dia dengar dari Tuhan, dia jalan saja. Kalau kita yang sudah pintar masih mikir-mikir lagi kan ya. Pertimbangannya. Nanti kalau saya pelayanan ke sana, hotelnya di mana, tinggalnya bagaimana, makannya bagaimana. Hitungan macam-macam. Akhirnya Injil tidak diberitakan. Halo. Tuhan pakai orang sederhana. Akhirnya dia harus pergi. Begitu sampai di depan rumah, langsung Tuhan buka rahasia bapak itu. Tuhan buka semua rahasianya. Lalu dia tinggal tunjuk-tunjuk. Bapak Tuhan katakan begini. Bapak pakai ilmu begini. Kaget itu kepala preman. Ternyata itu kepala preman Siantar. Halo. Tunjuk begini, Bapak begini. Dia berkata, seumur hidup belum pernah anak buah saya datang tunjuk-tunjuk begini. Ini satu pendek-pendek datang tunjuk-tunjuk saya. Akhirnya menangislah. Tuhan lawat dia hanya dengan tunjuk loh. Menangislah kepala preman ini saudara. Berlutut bertobat. Didoakan. Lalu dengan pesan, jangan cerita saya punya anak buah yang lain, nanti saya malu. Halo. Tuhan persiapkan. Amin. Saya percaya di sini tidak ada yang cuma ijazah SD, SMP. Ini wajah-wajah orang-orang hebat. Kalau hanya SMP aja Tuhan bisa pakai, apalagi kita semua. Amin. Asal kita mau sungguh-sungguh berdoa loh. Luar biasa. Beliau SMP tapi sudah ngajar pendeta-pendeta. Wah, luar biasa. Nah, baik. Ada pendoa syafaat profetik atau kenabian. Pelayanan doa mereka memiliki pelayanan doa nubuatan. Mereka memiliki wawasan yang luas ke dalam pembedaan dari kubu-kubu spiritual atas daerah kota atau bangsa. Doris Wagner mengatakan, ini sebagai tim, senjata dan taktik spiritual Allah. Mereka seringkali dan suka pergi ke tempat-tempat dengan memerangi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kegelapan atas bangsa-bangsa, kota-kota dan pulau-pulau. Mereka membuat penerobosan dalam daerah pertahanan musuh supaya terjadi kebangunan rohani dan para misionari dapat masuk. Mereka adalah pasukan-pasukan elit dalam peperangan rohani. Peperangan rohani mereka selalu
berhadapan muka dengan setan. Menghancurkan kerajaan iblis adalah kesukaan mereka atau makanan empuk bagi mereka. Amin. Mantap loh. Jadi ada kelompok seperti ini. Kalau satu hari tidak makan setan rasanya nggak enak mulut ini. Halo. Tuhan akan bangkitkan dari gereja. Amin. Pendoa-pendoa yang tukang makan setan loh. Halo. Pasukan usir setan dan hantu. Nah ini loh. Harus ada ini. Tuhan akan bangkitkan itu. Puji Tuhan. Saya lebih suka hal seperti ini. Halo. Dan itu rasanya seperti gairah. Kalau bicara begini, wah semangatnya bukan main. Nanti sampai besok juga tidak selesai kita bicarain bahan. Nah, jadi saudara memang kita harus siapkan berdoa supaya di gereja Tuhan bangkitkan pendoa-pendoa seperti ini. Amin. Itu karena Indonesia yang terlalu banyak setan. Hampir semua pulau punya geng. Sampai pulau yang kecil juga ada setannya loh. Gitu. 17.000 pulau. Ada satu pulau di perbatasan Australia namanya Pulau Raijua. Kecil di peta mungkin saudara tidak akan lihat. Hanya cuma pulau roti yang saudara lihat. Itu pun kecil sekali. Ada satu pulau lagi namanya Pulau Raijua. Kurang lebih ada 5.000 jiwa di sana. Itu agama Jingitiu. Jingitiu artinya tertolak dari Tuhan. Satu pulau kecil ini punya agama tertolak dari Tuhan. Dari 17.000 pulau lebih di Indonesia, ada satu pulau yang punya agama tertolak dari Tuhan. Saya tidak tahu pulau lain dia punya nama seperti apa kalau seandainya ada agama, ada orang yang belum kenal Tuhan. Jangan sampai mereka bikin agamanya ditendang oleh Tuhan. Kita tidak tahu kan? Ada 17.000 lebih. Ini satu pulau saya sudah begitu. Kami 3 bulan di situ. Wah, saya sampai pikir. Tapi sudah tahu hari ini itu pulau penghasil garam terbaik dan rumput laut terbaik. Dari yang makan pakai tempurung, tahun 93 kami masuk itu masih makan pakai tempurung. Kuasa gelapnya bukan main-main. Lalu tidak ada sepeda di sana. Gitu. Listrik apalagi, sepeda tidak ada. Halo, tidur malam cuma hanya untuk mengharapkan bulan dari langit, bintang-bintang. Tapi memang terang itu, bersih udaranya. Jadi bintang pun aja itu terang, apalagi bulan. Oh, daerahnya bagus sekali. Ikan masih jinak. Tidak seperti di sini kita pergi di laut tidak ada ikan lagi. Jalan begini ikan ada di samping kaki kita. Jadi setiap pagi, siang kalau mulai jam 11-12, karena makan susah di sana. Tidak ada beras, tidak ada apa-apa, makan susah. Jadi itu jalan, ikan ada di samping. Saya bawa ember, parang, lalu matahari kalau sudah sorot begini, siang itu di rumput-rumput laut itu, mereka tidur aja di atas rumput laut itu. Belut, udang, kepiting, gini-gini. Bawa parang, potong pelan-pelan, tak, masukkan dalam ember. Supaya yang lain jangan lari, gitu kan? Pelan-pelan. Aduh, laut Indonesia terlalu indah tempat itu loh. Itu kalau surut airnya, itu 500 meter lebih ke sana itu. Dangkalan air sampai di sini. Itu ikan semua loh. Ada dangkalan yang jauh 500 meter, itulah dibikin rumput laut sekarang. Penghasil rumput laut dan garam. Jokowi juga lagi di situ sama di Kota Kupang. Garam terbaik di Indonesia sekarang dari sana. Nanti sudah baca berita baru-baru ini Jokowi turun resmikan. Makanya orang Madura agak marah-marah karena Jokowi bilang terbaik dari sana aja garamnya. Berarti Madura punya bagaimana katanya begitu. Tapi lihat dari kualitas memang terbaik dari sana. Itu hasil doa loh. Halo? Wah kalau saya bersaksi nanti sampai besok. Bagaimana kami harus berhadapan dengan maja-maja. Ada 5 maja. Maja itu apa namanya, tidak boleh pakai baju seumur hidup. Seumur hidup tidak boleh pakai baju. Rambutnya tidak boleh potong. Maja artinya tukang panggil setan.
Jadi pulau itu dibagi dalam 5 wilayah. Gitu. Maja Kolohaba, Ketita, Maja apa tuh? Waktu itu puji Tuhan ada 3 maja. Kami doakan bertobat. Saking mendidinya gitu. Satu yang maja salah satu Kolohaba, saya lupa ingat itu. Masuk tembus sampai di dapur, saya pegang dia punya dagu. Bapak punya setan jago panggil saat ini. Gemetar dia di tempat. Ini kita doakan bertobat. Halo, tapi kalau saudara belum dekat dengan Tuhan, jangan pergi pegang dukun pun dagu, sebentar habis. Luar biasa. Ada satu gunung batu dari laut, setinggi gunung namanya Gunung Ketita. Gunung paling tinggi di situ. Batu tok dari laut, menghadap laut lepas Australia. Tinggi sekali. Di atasnya ada gua persembahan. Gitu. Jadi ada beberapa tingkat derap. Di atas baru yang paling tinggi di atas gua besar, tempat sesajen. Mereka serahkan sesajen apa, binatang korban kambing atau manusia atau apa untuk setan laut. Nah, itu tinggi sekali. Kami harus, jadi setiap orang yang di pulau itu kalau mati nanti harus lewat itu. Jadi kalau ada orang menangis lewat mulut gua itu, berarti satu pulau itu ada yang meninggal. Semua di pulau itu yang meninggal harus lewat mulut gua itu loh. Jadi berarti satu pulau itu sudah diserahkan kepada setan. Ngeri loh. Itu nama agama Jingitiwa, ngeri-ngeri loh. Perdukunannya juga macam-macam. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita, kepala sukunya itu tatap lampu strongking, lampu gas ya. Dia tek gini, putus itu lampu. Mati padam langsung lampu loh. Ngeri. Dia bertapa 2 bulan dalam laut. Yang pakai kuasa gelap banyak. Mereka namanya punya soke-soke. Mereka itu punya dapur sendiri untuk setan. Saya lihat ini jarang orang punya dukun, punya dapur. Dapur untuk manusia, dapur untuk setan. Tidak boleh campur. Masak makanan untuk manusia, masak makanan untuk setan. Setiap hari mereka harus kasih makan setan. Kasih ayam, daging ayam. Tapi mereka sendiri tidak makan daging ayam. Kecuali ada acara tertentu baru makan daging ayam. Jadi mereka pelihara ternak hanya untuk setan makan loh. Makan sorghum itu 1 minggu 1 kali. Selama hidup hanya minum air gula. Dari hari Senin sampai hari, jadi selama 6 hari itu hanya minum air gula. Sama makan kelapa. Jadi campur dengan kelapa air gula, makan itu. Air gula dari pohon enau itu. Tapi herannya ada satu tamatan dari UI turun untuk teliti di sana kesehatan. Orang-orang ini makan gula terus, tapi tidak kena penyakit gula. Karena gula enau itu kan tidak menimbulkan itu ya. Heran juga. Dari bayi sudah makan gula. Nanti hari ke-7 baru makan sorghum. Sorghum itu jagung roti yang cocok tumbuh di sana. Kering semua, saudara. Kami hidup di situ makan itu, nanti hari itu baru bisa makan itu karena tidak ada makanan. Halo? Wah, ngeri. Baik. Kemarin pendetanya waktu sidang datang ketemu sama saya. Dia bilang begini, aduh Pak John, sudah lama tidak ketemu. Sekarang perubahan banyak sekali. Doa-doa itu sangat nyata. Pendetanya kemarin ketemu di Sentul, wah senang sekali. Dia rangkul, aduh. Saya bilang Bapak dari GBI Patmos ya, pulau terbuang ini. GBI Patmos. Waktu sidang raya yang tahun 2010 ya. Pernah beliau ya datang. Itu beliau masih makan pakai tempurung loh. Masih makan pakai tempurung. Tapi datang ikut sidang raya. Halo? Masih pakai tempurung. Kemarin dia ketemu sama saya, Pak John. Bisa enggak, saya ini perlu sound system. Kami sudah buka 7 cabang. Raja-raja itu sudah datang ke gereja. Luar biasa. Aduh, GBI itu. Nah ini. Luar biasa. Kayak nanti apa kita Pak Samuel ya. Kita GBI lagi hubungan dengan NTT ya. Kayaknya pulau ini yang perlu tuh. Kemarin pendetanya cerita semua, tapi itu dia bilang, saya bilang, ayolah kita doakan saja.
Dia sedang membutuhkan seng untuk atap gedung gereja. Ini sudah 7 cabang, tapi mereka lagi coba ini, tapi atapnya belum ada dan sebagainya. Luar biasa. Itu memang asli agama jin itu. Artinya tidak kenal Tuhan. Berhala yang masuk, tapi puji Tuhan. Tuhan sedang lawat. Itu malam kalau tidur gelombang lautnya itu. Bunyinya itu keras sekali. Laut Australia. Itu kadang bisa 7 meter lebih tinggi gelombang itu. Malam kalau kami tidur di atas gunung itu. Pum, gitu. Satu gelombang aja dia punya ngingnya itu jauh. Nggak lama. Pum, gitu loh. Waduh. Luar biasa. Tapi tempatnya sangat indah. Pasir putihnya. Mantapnya. Nanti saudara pergilah. Halo. Ada lagi kalau pulau namanya Pulau Ndau. Itu yang paling dekat Australia. Pasirnya putih seperti terigu. Waduh, terlalu mantap sekali. Itu kampungnya istri saya di situ. Kami kemarin ke sana. Jadi bukan Pulau Rotenya, Pulau Ndau-nya. Perbatasan paling selatan Australia. Selama ini bilang Pulau Rote, bukan. Namanya Ndau. Aduh, itu terlalu mantap sekali. Memang pelayanan misi di Indonesia terlalu indah. Halo? Terlalu indah. Kumpul uang, saudara yang kerja ini. Kumpul uang, liburan, turun misi. Amin. Turun misi 2 hari pelayanan. Habis itu hari ketiga jalan-jalan mandi laut bakar ikan. Baru pulang kembali ke Jakarta. Amin. Iya, lebih baik refreshing begitu. Jadi kita fresh, tapi Injil diberitakan. Itu Tuhan senang pekerjaan kita diberkati. Daripada saudara jalan-jalan mall. Buat apa? Hari-hari juga itu doang. Tapi di sana kesaksian hidup kita. Kita belajar Injil biasa, tapi di sana kita cerita Tuhan urapi orang-orang yang biasa, tapi Tuhan pakai itu biasanya di daerah-daerah loh. Halo? Gitu. Saudara biasa-biasa nih. Tapi coba saudara turun misi. Wah, iya ya. Kok bisa ditumbang ya? Di sini saudara doain orang nggak tumbang. Tapi kalau di sana, kok bisa ya? Iman bertumbuh. Amin. Itu. Kok bisa ya sembuh ya? Aduh. Iman bertumbuh. Jadi pergi. Gitu. Aku menyertai engkau. Tanda-tanda ini menyertai kalau kita pergi. Amin. Gitu. Wah, kita udah masuk ke mana lagi nih? Nah, kemudian pendoa syafaat Rasul. Pelayan mereka selalu mendirikan tempat-tempat kota. Di kota-kota maupun di daerah. Ini membangun, mendirikan gerakan-gerakan doa satu kota, pulau-pulau. Ini meletakkan atau membangun tempat-tempat doa. Kemudian pendoa syafaat gembala, pelayanan doa mereka selalu terbeban pada gereja, khususnya jiwa-jiwa di mana ia berada. Ini yang biasanya dia standby di gereja. Jadi pendoa syafaat di gereja sungguh-sungguh, doakan jemaat, gembala, pelayan. Dan itu kesukaannya seperti itu. Memang ada pendoa seperti itu. Dia mau terus di situ di ruang doa, dia doa sungguh-sungguh. Ini yang biasa disebut penjaga-penjaga menara ya. Menara-menara doa. Kemarin di sekolah doa di Kemayoran, itu ada banyak pendoa-pendoa yang seperti ini juga. Dari CK7 itu banyak itu. Datang belajar, ada yang sudah 17 tahun di menara doa, ada yang puluhan tahun. Banyak itu. Mereka setelah belajarin pelajaran, mereka bilang, Pak, ini betul-betul yang membuka wawasan kami tentang doa. Kalau enggak kami dipenjaga di menara, tapi kami tidak tahu apa yang itu. Ini memang perlu dibukakan itu supaya mereka mengerti. Baik. Nah, hal-hal yang dapat merusak hubungan antara pendoa dengan gembala, kurangnya keterbukaan. Paulus terbuka dengan pendoa syafaat, kurang masukan dan kepercayaan dari gembala, kurang umpan balik mengenai doa yang dijawab, kurang konfirmasi. Nah, jadi kita lihat memang bagaimana supaya pendoa itu ada hubungan dengan gembala.
Sikap gembala dengan pendoa syafaat, menyampaikan informasi, menyampaikan kasih, dorongan dan semangat. Berdoa untuk pendoa syafaat, mengingat pendoa syafaat, mengucap syukur kepada Tuhan, terbuka dan jujur, rendah hati, bersurat atau berkomunikasi, mengampuni. Nah, ini semua ada ayat-ayatnya dan sudah bisa baca sendiri bagaimana sikap daripada Paulus terhadap pendoa-pendoa. Itu. Paulus juga suka berdoa buat para pendoa, dan dia suruh supaya doakan kami supaya kami cakap dalam menyampaikan firman, kami berani menyampaikan firman. Jadi di sini kita melihat bahwa ada hubungan baik antara pendoa dan pemimpin gereja. Nah, kalau ini bisa berjalan, maka akan bertumbuh doa-doa dari gereja. Amin. Betul-betul bertumbuh dengan baik, gitu. Nah, saya temukan beberapa tahun yang lalu, saudara, ada pendoa-pendoa di gereja yang sudah semangat berdoa, tapi gembalanya tidak mau ada pendoa di gereja. Ini kan aneh. Halo? Jadi akhirnya pendoa-pendoa disuruh berhenti, tutup pendoa, padahal sudah saking semangat pendoa itu sampai pagi-pagi belum kebaktian, pendoa sudah datang duluan berdoa loh. Saking semangatnya itu. Kami bimbing salah satu gereja sampai saudara mereka sudah bertumbuh bagus. Mereka bikin tim doa pelepasan untuk berdoa. Tapi selanjutnya gembala berkata, berhenti, tutup, akhirnya bubar semua sampai hari ini. Halo? Jadi memang perlu ada hubungan kerjasama. Gitu, respon para pemimpin dengan pendoa. Kalau ini berjalan, maka saya percaya pendoa akan tumbuh dengan bagus. Itu saling mengerti, begitu. Nah, kalau pernyataannya belum terlalu benar, belum terlalu jelas, tidak apa-apa. Kita sebagai pemimpin, kita arahkan, gitu. Arahkan, tunjukkan, oh mungkin ini dan sebagainya. Dengan komunikasi kita akan bisa ketemu masalahnya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Saya temukan di lapangan, di luar sana, banyak pendoa yang memang kurang atau nyambung dengan pemimpin. Banyak pendoa, begitu dia sampaikan pernyataan, pemimpin berkata begini, kau doa lagi. Gitu. Akhirnya disampaikan lagi, dia sudah puasa 40 hari, Tuhan tetap bicara yang sama. Dia sampaikan lagi, pemimpin berkata, kau doa puasa lagi. Dan dia puasa lagi, sampaikan sama juga. Akhirnya dia yang keluar dari gereja. Karena dia sudah puasa, sudah capek kan gitu. Nah ini artinya apa? Kurang kepekaan bersama kan gitu ya. Begitu, bagaimana cara memberikan solusi, pengertian dan sebagainya. Nah, sebab itu saya pertemukan bahwa hampir setiap kota, apalagi dulu ya, kalau sekarang sudah kelihatan sudah bagus sekali hubungan pemimpin, hanya tinggal masuk dalam karunia-karunia. Kadang-kadang pemimpin kurang, lebih lagi ya, kurang untuk memberikan satu ini. Tapi kalau dulu lebih berat itu, pendoa-pendoa dulu banyak yang akhirnya pindah ke satu, mereka suka curhat, ceritakan dan sebagainya untuk memberikan solusi. Tapi sekarang saya perhatikan sudah bagus, pendoa-pendoa sudah mulai bertumbuh, pemimpin-pemimpin juga sudah mulai bisa mengayomi, sehingga pertumbuhan doa luar biasa. Amin. Dan memang dari pihak kita, para pemimpin atau para gembala, kita juga mulai memperhatikan. Kadang-kadang nanti pendoa-pendoa ini akan dipakai Tuhan. Lalu saya punya pengalaman. Waktu bertumbuh di timur. Jadi setiap kali orang yang mau didoakan telepon, karena kami tinggal sama-sama dengan pendeta. Waktu itu di pastori namanya. Jadi orang telepon kan cuma satu, dulu belum ada handphone. Telepon ke ruang, dan telepon itu ada di ruang kamar gembala. Telepon, halo, ada Pak John. Oh ada. Nanti saya datang mau jemput Pak John. Kami ada doa sedikit. Oh iya silakan. Akhirnya orang yang jemput pergi berdoa. Beberapa hari lagi telepon datang. Ada Pak John. Bapak Gembala, ada Pak John? Ada, Pak John ada. Ini kebetulan ini ada mobil saya, trek saya ini. Ada buka jalan di hutan sana. Setan kejar dia punya tukang-tukang kerja, jadi mereka tidak mau kerja lagi nih. Saya mau jemput Pak John pergi berdoa dulu.
Datanglah dia parkir, pengusaha ini punya mobil. Naiklah mobil, kita pergi doa. Kali berikut lagi, "Salam Pak Gembala, ada Pak John." Lama kelamaan Gembala yang jadi apa? Tukang terima telepon. Sekretarisnya ya, apa? Wah, marah dia lama-lama. Ah, kenapa ini Pak John terus, saya kok tidak? Apalagi kalau orang-orang donatur di situ kan, di gereja itu, yang justru yang punya usaha-usaha itu, Pak tolong doakan ini ada gangguan, masa ini proyek satu trek jatuh di hutan, mesin stongwas itu yang giling jalan raya itu, macet total. Mereka bikin tenda di hutan. Setan hutan datang, lari semua kabur pengerjaannya. Akhirnya panggil pergi doa. Gitu. Lama kelamaan. Dia bilang, wah ini bahaya ini. Nah ini. Gitu. Jadi perlu ada hubungan baik. Amin. Perlu ada hubungan baik. Gitu. Makanya sekarang saya belajar. Gitu. Saya doakan supaya semua jadi, bahkan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Karena saya belajar itu, ternyata karunia-karunia itu tidak tumbuh kalau seorang pemimpin tidak bisa memberikan atau tidak bisa berbesar hati. Bahaya itu. Halo, sementara Tuhan akan tumbuhkan hamba-hamba Tuhan yang hebat dengan karunia-karunia yang hebat, tapi jangan sampai kita jadi penghalang. Saya belajar dari situ. Akhirnya sekarang di gereja saya bilang, doa saya supaya kalian semua dipakai Tuhan bila perlu sampai khotbah di sorga sana. Dengan dahsyat, dengan luar biasa sampai ke bangsa-bangsa. Nah, jadi kalau kita baca di Alkitab bagaimana Paulus itu memiliki hubungan yang baik dengan, bahkan Paulus bilang sama Timotius, "Timotius, aku melihat dalam dirimu itu ada iman dari nenekmu Lois dan Eunike turun kepadamu. Kobarkan dan nyalakan itu." Paulus mengerti ada panggilan dari orang tuanya. Tuhan turunkan ke dalam anaknya, cucunya. Luar biasa loh. Dia doakan supaya Timotius, saya doakan, kobarkan itu. Itu luar biasa. Makanya saya juga belajar. Kalau doa terus ada panggilan dalam orang, kita doa sungguh-sungguh supaya dia jadi. Amin. Sebab kalau dia jadi, kita juga pasti jadi. Gitu. Itu prinsipnya. Nah baik, saya kira itu sedikit pelajaran. Karena kita sudah jam. Di minggu depan kita belajar tentang doa syafaat, doa puasa. Doa puasa, nanti doa puasa kemudian ada mendengar suara Tuhan. Iya, di doa puasa ini ada cara mendengar suara Tuhan. Mungkin ini akan penjelasan yang lebih dalam lagi tentang mendengar suara Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan. Baru kita masuk dalam peperangan rohani. Luar biasa. Ini ada semakin seru nanti nih. Minggu depan dan seterusnya akan semakin seru. Wah mantap. Luar biasa. Baik. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur kepada